Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Satu keluarga penumpang mobil di Pasuruan tertabrak kereta. 4 orang meninggal, 1 balita selamat. Diserang hama patek saat hendak dipanen, tanaman cabai petani di Jombang rusak dan mati. Harga sayur dan kebutuhan dapur melonjak, imbas menipisnya pasokan di pasar akibat cuaca ekstrim. Saat musim panen tiba dan harga cabai tinggi, petani cabai rawit di Kabupaten Jombang justru dihadapkan pada kenyataan pahit. Tanaman cabai mereka diserang hama patek atau jamur antar noksa sehingga membuat hasil panen anjlok. Bukan senyum puas yang terlihat di wajah para petani cabai rawit di wilayah Megalu, Kabupaten Jombang. Musim panen yang awalnya diharapkan menjadi penghasilan terakhir di penghujung tahun, justru berubah menjadi ujian berat. Buah cabai yang siap dipetik banyak yang busuk, mengering, dan rontok di pohon. Hama patek atau jamur antraknosa menyerang tanaman membuat harapan panen melimpah seakan hancur perlahan. Biasanya dalam 1 hektar lahan petani mampu menghasilkan 10 hingga 12 kuintal cabai. Kini hanya tersisa sekitar 6 kuintal saja. Penurunan hingga 50% ini terjadi di luar perkiraan para petani. Kegagalan panen ini bukan karena kurangnya usaha. Petani bahkan telah menambah dosis perawatan seperti obat dan pupuk. Namun, biaya tambahan yang dikeluarkan belum mampu menahan serangan hama yang terus menyebar. Kondisi cuaca yang tidak menentu, ini mulai ada serangan patek. Mungkin yang dilakukan petani seperti apa, Pak? Ya, dilakukan penyemprotan dengan fungisida. Cabai sekarang itu berapa, Pak? Di hari ini sampai hari ini kisaran 51 di tingkat petani. Ini sekali panen dapat berapa kuintal, Pak? Ya, kemarin dapat 6 kintal, mungkin hari ini agak menurun. Menurunnya karena tadi ada serangan hama. Iya, betul. Di tengah kecewa dan harapan yang kian sirna, para petani berusaha tetap bertahan. Mereka hanya bisa bersyukur kenaikan harga cabai di tingkat petani setidaknya menjaga agar mereka tidak merugi sepenuhnya. Jika sebelumnya harga cabai di tingkat petani berkisar Rp45.000 per kilogram, saat ini naik hingga Rp51.000 per kilogram. Kenaikan ini menjadi sedikit penghibur sekaligus harapan agar biaya garap sawah dapat tertutup. Meski hasil panen turun, namun semangat para petani di Megalu tak sepenuhnya padam. Di antara cabai yang layu dan daun yang mengering, masih tersisa tekad untuk bertahan dan menopang keluarga. Dwi Mujarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. Sejak 3 minggu lalu harga sayuran dan bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional kota Surabaya melonjak tajam. Kenaikan paling fantastis terjadi pada cabai kecil yang naik lebih dari 100% per kilogramnya. Lonjakan ini membuat para ibu rumah tangga harus memutar otak agar dapur tetap ngebul di tengah harga yang tidak bersahabat. Di Pasar Duku Kupang, Surabaya, Senin pagi, kenaikan harga tak hanya terjadi pada cabai, namun juga sejumlah sayuran yang menjadi kebutuhan sehari-hari, seperti sawi, bayam, dan kangkung. Dari 1.500, kini masing-masing naik Rp1.000 per ikat,
jadi Rp2.500. Wortel turut melonjak dari Rp13.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Sedangkan tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Situasi terberat terasa pada bumbu dapur. Cabai kecil meroket dari Rp25.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Bawang merah pun melonjak dari Rp35.000 menyentuh Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai besar dan bawang putih masih relatif stabil di harga Rp40.000 dan Rp37.000 per kilogram. Mahalnya harga kebutuhan pokok ini dikeluhkan para pedagang dan pembeli karena sejak harga melonjak, pembeli lebih memilih mengurangi jumlah belanjaan, bahkan mengganti menu masakan yang lebih murah. Akibatnya omset pedagang pun kini merosot lantaran daya beli masyarakat melemah. Bayam, sawi, kangkung naik semua, sawi putih, sawi daging yang naik. Rata-rata per ikat naik berapa, Mbak? Per ikat naik 1.000. Dari harga berapa? Dulu kan 1.500, sekarang 25. 2.500. Mak, untuk bumbu-bumbu dapur apa, Mak? Yang naik, yang berambang merah sekarang 50. Pak, ini kenaikan karena apa, Mbak? Jelang Natal atau cuaca ini? Ya mau juga. Sementara itu, bagi warga, kenaikan harga ini bukan sekedar angka timbangan, namun soal bagaimana menjaga dapur tetap hidup dan keluarga tetap makan di tengah himpitan biaya yang kian membebani. Bu, untuk harga-harga ini banyak yang naik ya, Bu ya? Iya, naik semua, ganti harga bukan naik. Oh. Tanggapannya apa, Bu, ini, Bu? Ya, mau puasa ya diturunkan. Iya. Sebagai ibu rumah tangga keberatan ya, Bu? Iya, sangat keberatan. 51, 50 aja Sesuai. Ini mengurangi pembelian atau gimana, Bu? Belanja dari Ya, biasanya? mau tak mau namanya butuh ya beli. Lonjakan harga ini dipicu cuaca buruk dengan intensitas hujan tinggi yang mempengaruhi hasil panen para petani. Tak hanya jumlah panen menurun, kualitas sayuran dan bumbu dapur juga menurun dibandingkan musim sebelumnya. Hal inilah yang memicu harga terus merangkak naik di pasaran. Dari Surabaya, Ari Purwanto dan Sri Rama melaporkan. Ribuan pelari dari dalam dan luar negeri ambil bagian dalam ajang maraton UNED Slow Run for Justice 2025 di Jember. Tak hanya mengkampanyekan hidup sehat, event ini juga turut mengusung semangat keadilan dan tegaknya hukum. Bagaimana keseruan lomba lari ini? Berikut liputannya untuk Anda. Halaman Fakultas Hukum Universitas Jember dipenuhi ribuan pelari yang mengikuti ajang UNED Slow Run for Justice 2025 Minggu pagi. Lomba lari maraton ini juga diikuti peserta dari berbagai kota di Indonesia. Beberapa pelari diantaranya bahkan berasal dari luar negeri, seperti Belanda dan Australia. UNED Slow Run for Justice 2025 melombakan 3 kategori, yakni 5 dan 10 km serta kategori 10 km master yang diikuti peserta berusia 40 tahun ke atas. Mengambil rute jalan raya di seputar kampus Universitas Jember, lomba lari yang digelar sebagai rangkaian Disnatalis 61 tahun Fakultas Hukum Universitas Jember ini berlangsung meriah. Selain trek yang relatif aman lantaran hampir steril dari kendaraan, keramahan masyarakat juga menjadi nilai positif tersendiri event ini. Saya senang sekali bisa ikut di sini dan saya menikmati road karena semua lancar dan
lalu lintas aman dan semua orang ikut tersenyum terus. Saya senang sekali. Ya sedikit lain tetapi saya menikmati sekali. Tak hanya itu, para pelari juga dihibur dengan para pemandu sorak yang berjejer di sejumlah titik runway, sehingga menambah semarak dan semangat para peserta. Tahun ini jumlah pesertanya sangat lebih banyak sekali. Kemarin itu 1.800, untuk saat ini tembus lebih dari 2.000, yaitu 2.230 peserta. Dan tentunya kami memberikan konsep yang lebih baik dan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Yang dari mancanegara terdata 10 orang. Dari Eropa, kemudian ada juga yang dari Belanda, kemudian dari Aussie juga ada. Tak hanya mengkampanyekan hidup sehat melalui olahraga lari, ajang ini juga turut mengusung semangat keadilan dan tegaknya hukum di Indonesia. Kita kemungkinan bisa melakukan ini tidak hanya di dalam kampus ya, bisa mencari sesuatu yang sifatnya berbeda gitu ya, di luar kampus dan masyarakat umum yang sifatnya lebih luas bisa ikut. Karena kita ingin ini event yang akan menjadi sebagai ajang untuk menyuarakan bagaimana hukum itu harus bisa mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Selain mendapat medali, para peserta juga mendapatkan berbagai door prize serta hadiah grand prize berupa telepon genggam dan peralatan elektronik lainnya. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember.